saya menggambarkan tentang kehidupan keluarga yang di Bali yang menjadi bagian akhirnya pembuatan film saya gitu loh. Dan semua film saya berdasarkan tentang kehidupan orang Bali, Pak. Tiba-tiba saya hebat loh, saya bisa mancing, 1 kali pancing saya bisa 10 ikan saya dapatkan dalam waktu 1 jam. Mana buktinya? Ya pokoknya bisa, kan nggak bisa begitu gitu. Orang mungkin, saya Pak, ini saya punya film bagus loh Pak. Mana? Ya pokoknya punya. Ya mana hasilnya? Ya saya dalam pikiran saya, kan nggak bisa kalau kita ngomong dalam pikiran saya. Ya mungkin karena lahir di Denpasar, di kota gitu, gak kayak orang ngajar bahasa Bali. Berkali-kali dia ngajak, susah Bu. Aduh berat nih. Akhirnya daripada nanti mengganggu yang lain begitu, ya terpaksa kita kick. Dalam dunia film yang dipentingkan adalah disiplin, Pak. Ternyata Puja belajar dari sekolah kehidupan. Betul. Informal. Betul. Atas materi penulisan naskah. Ya. Nah, sekarang anggaplah di Bali, Ja. Menurut Puja, film di Bali ini berkembang apa enggak ya? Pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Seni adalah cerminan jiwa suatu bangsa. Jika kita kehilangan seni dan budaya, kita kehilangan identitas kita. Komedi bukan sekedar hiburan, tapi juga cara kita mengkritik, memahami, dan merayakan kehidupan. Budaya yang dijaga akan menjadi warisan. Budaya yang diabaikan akan menjadi kenangan. Film dan komedi bukan hanya tawa, tapi juga pesan yang bisa mengubah cara pandang masyarakat. Bali bukan hanya tentang pariwisata, tapi juga seni, budaya, dan orang-orang yang menjaganya. Diskusi kita pada hari ini adalah salah satu orang yang menjaga seni dan budaya tersebut. Semua orang pada tahu siapa orang ini di Bali. Dia adalah Blihai Puja. Selamat pagi Pak Arthur. Terima kasih sudah diundang ke sini. Selamat pagi. Tapi by the way, kita seumuran aja ya. Betul Pak. Panggil Puja aja ya. Yes. Pengetahuan akan acting yang disampaikan barusan itu menginspirasi saja. Bagaimana caranya kita memainkan dinamika dalam komunikasi sehingga orang tidak bosan mendengar. Betul. Memang orang tidak bosan menonton Puja? Nggak tahu ya. Nah, bagaimana caranya orang bosan gak sama kita? Maksudnya gimana Pak Arta? Artinya Puja punya nggak? Kan Puja bermain di dunia hiburan dan komedi. Iya betul. Tentunya semua orang berkata bahwa komedi itu tidak bisa diulang. Betul. Hanya bisa ditayangkan sekali. Kalau diulang jadi garing kan ya? Bukan seperti lagu. Betul. Kalau lagu semakin sering diputar semakin bagus. Nah, Kalau komedi hanya sekali jadi diputar, besoknya udah nggak lucu lagi. nah kan katanya nih, Hai Puja, katanya pelawak itu stresnya tinggi. Setuju. Hah? Setuju. Setuju? Betul itu. 100%. Tetapi mengajak orang berbahagia. Betul. Loh kan kerjaannya bahagia. Yang dengarkan bahagia, yang mengerjakan stres, Pak. Yang garap naskahnya itu stres. Dan kebetulan saya tidak punya tim untuk menggarap naskah. Kenapa? Karena identitas saya sebagai seorang komedi saya lahir dari kemampuan berpikir saya. Akhirnya saya membatasi diri untuk pembikinan naskah tetap dengan naskah saya. Itu. Ketika pun ada garapan, misalnya nih ada garapan saya hanya digunakan sebagai talent, saya baca dulu naskahnya. Ini bukan saya nggak mau. Kalau misalnya ya nggak cantik gitu cara ininya, misalnya bikin film Pak, mau nggak jadi bikin film? Tapi Pak ada adegan lucu yang lucunya begini. Ini bukan saya, ini saya nggak mau. Saya baca dulu naskahnya, kemudian wah ini, atau mungkin bisa nggak saya tambahin sedikit, kalau bisa sesuai dengan karakter saya, oke lah gitu. Kalau untuk hal-hal lucu, tapi kalau misalnya
film yang tidak harus lucu dan tidak garing, tapi saya menjadi peran yang lain, mau saya. Hanya lucu itu kan kadang-kadang orang, loh kok gini, biar nggak begitu. Karena bikin orang ketawa susah Pak, susah banget. Makanya itu perlu emang bener agak lucu sih. Gitu. Nah, inilah, anggaplah kalau saya lawyer. Ya. Oh, saya bekerja tolak ukurnya kan jelas saya. Betul. Artinya apa? Bila mana saya mampu membuktikan keinginan klien dan tercapai, itu tolak ukur. Betul. Kalau Bapak kan, kalau seorang pengacara kan kill or be kill ya. Kalau nggak dibunuh ya dibunuh. Kalau benar membunuh ya dibunuh begitu ya. Makanya konsep kill or be kill itu jadi terkadang konotasinya menjadi siapa yang terhebat, siapa yang terbaik pun gitu ya. Kalau komedi itu mungkin agak sedikit berbeda. Karena dia akan melucu pada tempatnya. Akan lebih, kalau lebih alami itu lebih asik gitu loh Pak. Lebih apa ya? Lebih bagus gitu. Kalau alami. Makanya tadi pertanyaan pertama saya, memang Hai Puja lucu. Nah, enggak. Artinya gini, saya pingin tahu bagaimana caranya seorang Hai Puja bahwa karya ini diterima di masyarakat dan benar-benar ketahuan lucu. Oh gitu ya Pak. Nah kalau saya begini Pak, maaf ini dari kacamata saya adalah sebenarnya seorang penulis. Saya suka nulis maksudnya. Saya suka menulis dan saya selalu menggambarkan kemampuan cara saya menilai orang dari apa yang saya lihat sehari-hari. Ada sebenarnya konsepnya adalah bagaimana keadaan sehari-hari itu bisa kita gambarkan melalui cara pandang yang berbeda. Misalnya kalau orang berantem itu di rumah tangga, apa sih base-nya sehingga mereka bisa berantem? Nah ketika sudah tahu base-nya, tulangnya sudah tahu, baru kita bumbui sehingga orang ketika membicarakan pertengkaran rumah tangga misalnya, ketawa bukan jadi marah gitu loh. Misalnya nih ada cerita saya sama istri saya nih berantem tentang ketika saya keluar terus gitu kan. Tapi ketika tulangnya itu kita kasih bunga gitu akan lebih cantik Pak. Sebenarnya isi daripada obrolan itu sebenarnya pertengkaran rumah tangga. Nah kalau tidak dikasih bunga, menkasih bunga ini yang susah. Ya memberikan bunga itu yang agak memeras keringat. Oh gitu. Kalau maaf Pak, saya potong lagi. Kalau saya harus nulis. Harus nulis. Karena saya filmmaker, bukan stand up comedy. Oh, bedanya apa? Beda. Kalau stand up comedy itu dia kemampuan berkomunikasi. Kalau saya kemampuan menghafalkan naskah yang yang jadi kunci saya adalah naskahnya. Oh, itu tidak spontan? Enggak, naskah. Yang Hai Puja saya tonton di Instagram. Enggak, saya menulis naskah. Nulis naskah, hafalkan, nulis naskah, hafalkan, nulis naskah, hafalkan. Bukan stand up comedy. Sometimes bisa mungkin stand up, cuman kenapa seorang stand up comedy itu ketika manggung nggak boleh direkam? Karena susahnya bikin materi. Kalau kemarin Kiki Saputri kan waktu di Haji nggak boleh ada kamera, nggak boleh direkam, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa? Ya karena bikin materi begitu susahnya. Dan kadang-kadang bisa dibawakan beberapa kali tempat dalam catatan tidak boleh direkam. Sama dengan misalnya kita nonton Celok Ontong Mas. Kadang-kadang kan cerita yang di tempat A dibawakan lagi di tempat B, dibawakan lagi di tempat C. Kan kita sering lihat ditonton di YouTube itu kan. Wah ini udah pernah dibawakan. Jadi nggak lucu lagi gitu loh. Makanya berat Pak. Seorang komedian tuh berat. Tadi Hai Puja mengatakan, seorang komedian tuh stres Pak. Stres Pak. Tapi Hai Puja kok tambah muda? Enggak sebenarnya. Saya mungkin karena banyak bergaul di lapangan sehingga banyak cerita yang bisa saya kupas. Semakin banyak ada masalah di lapangan, semakin banyak juga saya punya cerita Pak. Begitu. Karena kan kita ngobrol di tempat lain gitu, kita dengarkan, ternyata begini ya. Jadi kita di rumah udah makanya saya selalu punya catatan Pak Arta. Sorry, saya selalu mencatat dan penuh. Oh ya, di note. Di note selalu. Tuh.
dalamnya lagi ada juk misalnya juknya segitu. Jadi apa yang saya dengar, misalnya barusan ngobrol sama Pak, ada yang lucu, saya langsung catat. Saya kembangkan lagi gitu loh Pak. Iya Kentan. Wow, ini inspiratif nih, ya. Inspiratifnya apa? Sadar atau tidak sadar, Puja menyadari bahwa kekurangan untuk mengingat. Yes. Sesuatu yang memang harus dia ingat. Betul. Makanya dia catat. Betul. Sepintar-pintarnya ingatan lebih bagus catatan, Pak. Setuju. Kenapa manusia kurang pintar? Karena dia memang malas mencatat. Betul. Setuju saya itu. Oh, ternyata Puja belajar dari sekolah kehidupan. Betul. Informal. Betul. Atas materi penulisan naskah. Ya. Nah, sekarang anggaplah di Bali, Ja. Menurut Puja, film di Bali ini berkembang apa enggak ya? Sekarang di Fluffing sedang berkembang. Nah, sekarang saya ada naskah film panjang ada beberapa dan film pendek ada berapa, jumlahnya semuanya totalnya 14 dalam running pembuatan film. Dan kebetulan kan ada teman-teman anak isi itu magang tempat saya. Jadi ada 14 film yang saya harus garap tahun ini sudah selesai, harus selesai. Salah satunya 14 film. 14 film Dalam setahun. ya. Film panjang. Film panjangnya ada 6 ya. Oh. Dan 6 film panjang, salah satunya filmnya Aji yang judulnya Seririt 1 Juli itu. Itu film panjang. Seririt 1 Juli ya. Kita garap panjang baru sekarang penggalapan draft berapa ya. Baru sampai scene ke 83 kalau nggak salah. Tinggal beberapa aja. Garapan. Menceritakan tentang kehidupan anak kecil, Aji yang kecil, bukan kehidupan yang ketika yang kita dengar kan Aji itu dari Singaraja ke Denpasar, itu udah orang tak tahu. Saya pingin ngambil dari sisi yang paling kecil, dari sisi ketika dia sekolah dasar. Seperti Pak Jokowi ya. Nonton nggak filmnya? Enggak, belum. Nah, lebih kepada saya pingin menggambarkan kehidupan anak kecil dulu gitu loh. Tetapi di masa sekarang. Judulnya Seririt 1 Juli. Kalau Puja menilai nih, industri film di Bali, kenapa tidak bisa berkembang di nasional ya? Belum banyak saya lihat. Kalau lihat dari saya kan kebetulan komisi film di wakil ketua komisi film Bali saya. Di komisi itu tidak adanya ruang untuk film Bali diputar. Kenapa? Ruangnya kecil karena sudah diadopsi, kalau sudah diambil dengan film-film dari luar. Luar Bali maksudnya? Betul. Tidak ada ruangnya untuk memutar sehingga kok malas berkarya. Bikin film itu kan besar dan mahal. Nah, mahal itu targetnya kemana dulu nih gitu loh. Nah, makanya kalau kebetulan saya itu penghobi gitu kan, sama kumpul sama teman-teman, akhirnya yang biayanya harusnya saya bayar talent mahal, saya mungkin bisa pangkas. Saya ajak teman-teman yang nggak perlu harus bayar, tapi saya cuma bisa biaya yang lain aja, konsumsi, transportasi, tapi untuk biaya honor gitu kita pending dulu. Jangan dulu ya, nanti ketika mungkin sudah berjalan bagus filmnya baru kita mungkin memperhitungkan itu. Dan teman-teman iya. Dan karena mungkin saya punya banyak teman Pak Arte, jadi lebih mudah untuk saya bisa mencari itu. Sama bikin film, sama bikin talent-talent baru, kemudian saya ciptakan untuk bisa berakting, kemudian kita jalan sama-sama gitu loh Pak Arte. Kenapa nggak cari sponsornya? Susah kalau di Bali. Susah ya? Saya udah coba beberapa kali gitu cari sponsor. Mungkin kendalanya karena kita belum pernah punya film besar ditonton besar di Bali. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, sampai kapanpun tidak akan pernah ada film Bali. Tidak akan pernah jadi film besar. Makanya saya terus aja bergerak, saya terus aja berupaya untuk bisa akhirnya film saya itu bisa menjadi film yang orang lain suka, kemudian akhirnya kita bisa repeater. Kembali berkarya. Ini proses, Pak. Kalau film Bali, ya, ada tidak yang main di Netflix ya? Belum.
Ini kalau dari sisi saya mungkin soal regulasi, soal hubungan kita mungkin belum sempat. Yang seperti saya tadi katakan bahwasanya film kita belum muncul tuh belum terlihat gitu loh. Tapi kalau sudah terlihat satu, untuk bisa melihat yang kedua itu lebih gampang Pak Arthur. Siapa nih punya karya? Puja. Coba saya pengen lihat yang kedua gitu kan. Nah itu ketika mungkin sudah itu ada orang ngeling gitu, wah mungkin malah bisa masuk. Katanya harus kolaborasi dengan pusat ya, untuk mungkin, merangsang yang namanya perfilman Bali. Ya. Mungkin ya teman, saya kan belum punya link ke situ. Nanti kalau mungkin saya sudah ada, seperti saya katakan tadi bahwasanya kita berkarya dulu. Pak jadi cara nak mancing nih Pak. Kita mancing kita nggak bisa gitu. Tiba-tiba saya hebat loh, saya bisa mancing 1 kali pancing saya bisa 10 ikan saya dapatkan dalam waktu 1 jam. Mana buktinya? Ya pokoknya bisa, kan nggak bisa begitu gitu. Kalau mungkin saya Pak, ini saya punya film bagus loh Pak. Mana? Ya pokoknya punya. Ya mana hasilnya? Ya saya dalam pikiran saya, kan nggak bisa kalau kita ngomong dalam pikiran saya. Tetapi kalau kamu memang bisa berkarya bagus, mana karyamu tunjukkan. Oke, bagus. Coba yang kedua, bagus. Ini bagus nih yang ketiga nih, gitu. Kalau dilihat dari potensi, ya. Potensi itu kan pasti aktor. Betul. Potensi itu pasti skenario. Ya. Apakah kita masih kalah? Mungkin ya. Apa artinya kita masih tetap belajar? Kalau saya masih tetap belajar gitu kan. Mungkin kalau misalnya, ya ini kembali ke film itu kan selera sebenarnya. Selera kadang-kadang dia suka dengan film A, dia kadang-kadang misalnya nih, si A menciptakan suatu film yang judulnya Ratu misalnya, bagus. Tetapi ketika film kedua judulnya Raja nggak laku gitu. Nah ini lebih kepada cerita yang dia garap Pak. Kan ada kadang bikin film yang judulnya apa itu, yang pertama bagus, yang kedua justru nggak laku sekali, kan yang begitu. Ada yang pertama nggak bagus, yang kedua rame yang nonton. Jadi kadang-kadang film itu lebih kepada cerita yang mendukung, kemudian juga pemainnya oke gitu, pas, jadi cocok. Nah kalau di Bali ini kenapa kurang berkembang? Maaf kalau dari kacamata saya, bioskop kan cuma ada di Denpasar aja. Sementara kita punya 9 kabupaten, 8 kabupaten satu kota Madia kan. Orang kalau dari Singaraja kan harus nonton ke Denpasar dulu. Kalau misalnya ada bioskop di Singaraja begitu, mungkin akan lebih berkembang. Di Kelungkung ada, di Bangli ada, di Gianyar ada, di Negara ada. Tapi kalau di sini kan di Denpasar aja adanya. Nah, kenapa bisnis bioskop tidak mau dia buka di kabupaten? Ya mungkin spending powernya kecil. Karena mungkin budaya nonton film belum seperti luar gitu kan, menjadi bagian daripada mencari hiburan. Mungkin ya Pak ya, orang lebih bisa menonton TV. Ya siapa tahu mungkin kedepannya lebih bagus lah. Makanya semoga teman-teman di perfilman Bali itu bisa tumbuh berkembang sama-sama, belajar sama dengan saya itu, sama saya belajar kemana-mana itu, belajar sama-sama untuk bisa menciptakan karya yang bisa diterima baik di masyarakat gitu. Dan sementara koridor cara saya memperkenalkan film itu masih tetap berdasarkan budaya Bali, menggunakan bahasa Bali, menggunakan adat istiadat Bali begitu Pak. Dari konsep saya berpikir, kenapa? Karena kan belum ada yang bikin film, orang Bali bikin film tentang budaya Bali, belum banyak gitu kan. Nah, mencoba memperkenalkan lewat itulah Pak. Sementara kan yang bikin film tentang Bali orang Jakarta. Nah itu. Dan laku. Iya, dan dia justru tidak tahu banyak. Dia cuma tahu kulitnya saja tentang Bali. Makanya saya coba. Disinilah bedanya kita. Apakah dia seorang idealisme atau apakah dia seorang pebisnis? Kalau pebisnis film, idealisme itu apakah penting atau tidak penting? Karena pebisnis selalu berpikiran, laku apa tidak laku. Yeah. Kalau idealis, saya idealisnya budaya dan seni tradisional. Pertanyaannya, apakah itu laku? Sebatas film itu menarik Pak, walaupun dia menggunakan bahasa daerah begitu. Bagaimana dengan pasar sekarang? Apakah mampu menutupi
biaya operasional daripada film tersebut? Kalau nasional, kalau misalnya di Bali dengan kita nggak target. Yang pertama kita bikin nggak targetnya pasar dulu, tetapi targetnya tentang bagaimana film kita bisa diterima dulu. Ketika sudah diterima, mungkin baru kita bisa berpikir tentang. Nah, di sini ya mohon maaf aja. Saya kan kebetulan bisnis konsultan di company. Saya tidak tahu bisnis hiburan. Apakah barang kita bisa diterima apa tidak di masyarakat? Barang ini kita buat. Nah, sebelum barang ini diterima atau tidak diterima di masyarakat, kita mesti juga berpikiran masyarakat mana yang akan kita mau kasih ini barang. Golongan mana yang akan mau kita berikan ini barang. Betul. Sehingga kita bisa menentukan harga di situ. Yeah. Kalau sudah menentukan harga, disesuaikan dengan produksinya. Betul. Nah, sekarang ini menurut saya nih, Ja. Tidak ada salahnya juga produser. Puja ini kan salah satu produser pembuat film yang konsisten saya lihat di Bali. Sangat konsisten. Tidak ada salahnya juga. Bukan berarti kita meninggalkan seni dan budaya Balinya, akan tetapi lebih kepada pasar nasional maksud saya. Idealis penting, tetapi jangan lupa di idealis itu perlu BBM. Betul. Untuk mensupport idealis kita. Nah, coba kalau umpamanya kita mampu ke nasional dan pasar lebih luas di situ, kenapa enggak ya? Ya, jadi begini Pak. Yang berkembang di Indonesia, di perfilman yang berkembang di Indonesia itu adalah Jogja dan Makassar. Makassar keren banget. Makassar banyak sekali film-film daerah yang muncul, yang terkenal. Kenapa? Dia kelola daerahnya dulu. Sementara dia bisa berperang di daerah tuh. Kemudian sekarang udah bisa berkembang di nasional kayak Wang Panai gitu dan sebagainya. Dia di daerahnya dulu. Matangkan daerah dulu. Ketika sudah matang, baru kita berbicara nasional. Sama dengan di Bali, ketika sudah matang di Bali, mungkin baru kita akan berbicara tingkat nasional. Karena kemampuan kita itu kemampuan kita kan bertumbuh tuh Pak Arte. Nah, kalau ngomong segmen pasarnya apa sih gitu kan? Kalau berbicara segmen pasar itu saya tetap menggunakan ketika saya bikin komedi gitu selalu menggunakan bahasa Bali buleleng yang kasar. Ketika bikin konten gitu, ternyata pasarnya luas Pak. Kalau saya sih berbicara tentang konten berarti ketika saya bikin film ada pasar yang akan menerima ini. Konten sama film sama nggak? Mirip. Konten itu adalah bagian kecil daripada film. Konten itu adalah scene dari sebuah film Pak. Kalau film panjang itu mungkin ada 90-100 scene gitu. Nah, konten itu salah satu bagian daripada film ini begitu. Iya, kalau scene ini dikumpulkan jadi 90 ya bisa jadi film panjang. Karena saya greget, ya. Gregetnya gimana? Kemarin saya nganter produser film Jakarta. Nanti ini dah. Dia main film ke Bali. Membawa semua kru orang Jakarta ke Bali. Bahkan Aji tuh kemarin sempat traktir mereka untuk makan malamnya. Itu berapa kru itu kita ambil. Terus berjalannya waktu, film jadi tentang Bali. Yang notabene semua orang luar. Betul. Ini yang membuat saya greget ya. Betul. Terus kapan hari juga ada orang buat film tentang leak di Bali. Kebetulan saya adalah salah satu legalnya untuk pengurusan izin-izinnya. Saya perhatikan semuanya orang luar. Kok ada orang-orang Bali tapi bukan yang penting lah di film itu. Istilahnya kelihatan pelengkap apa namanya itu ya. Mungkin sama dengan saya kasusnya ke Pak Arto. Saya tuh kalau bikin film saya nggak jauh-jauh dari teman saya tuh. Ada Dewi, ada Dodo, ada teman-teman dari ISI. Kenapa dia nggak gitu? Itu yang saya kenal. Ketika saya kenal ini, saya suruh kamu bisa nggak carikan kru? Misalnya si Dewi ini, tolong carikan kru yang bisa ikut. Dia cari orang yang dia kenal. Mungkin sama dengan teman-teman kita di Jakarta. Dia punya tim yang sudah solid gitu. Artinya dalam dia kerja itu sudah ada tim yang luar biasa bisa kerja. Dan dia ingat ini adalah produksi yang kalau kita berbicara film adalah produksi yang budgetnya besar. Betul. Dia tidak mau ada kehilangan budget di situ Pak. Tidak mau ada kebocoran budget, tidak mau ada kesalahan, sehingga dia pilih tim yang proper. Yang tim yang proper adalah tim yang dia selalu ajak kerja nih, tidak boleh hilang nih.
Nah itu, udah kembali ke masalah film tentang budaya Bali itu kan. Saya juga begitu nontonnya. Kemarin ada film, saya nggak mau sebutkan namanya, ada film si A begitu. Dia menceritakan tentang orang Bali. Orang Bali ada sembahyangnya, ada ininya, tapi berbahasa Indonesia. Di sebuah desa yang saya tahu persis tidak ada pernah bahasa Indonesia, selalu bahasa Bali gitu. Di salah satu tempat Bali Age gitu kan. Wah ini kalau bahasa Bali harusnya lebih cantik gitu kan. Oke lah kalau di sisi lain ada bahasa Indonesianya. Saya juga begitu. Ada sisi lain bahasa Indonesianya. Tetapi kalau di tempat ini harus bahasa Bali. Kenapa? Karena memang cocok dengan pakai kamun si sembahyang kemudian doanya bahasa Indonesia kan nggak cocok, nggak pas gitu loh. Nah sekarang kita harus memposisikan diri itu. Mungkin ketika ada membawakan film Bali dengan budaya Bali harus budaya Balinya harus ngangkat ininya harus melekat gitu kan. Karena sama dengan begini, kemarin saya sempat komplain sama teman ada aktor yang ikut main dalam sebuah film. Ceritanya tentang beraktivitas di dapur. Kalau dapur itu kan tahu bungut pohon Pak, Arto? Tahu. Bungut pohon itu adalah dapur yang terbuat dari tanah liat. Tempat pembakarannya tanah liat. Kan kalau dulu kehidupan saya dulu kan harus pakai semprong. Tahu apa semprong Pak? Tahu. Meniup api nih kok. Nah ada aktor yang dia yang di dapur itu kotor begitu, dia pakai kamen songket, kemudian pakai baju cuman terikat di sini cewek nih terikat, mungkin pakai sanggul, pakai bunga, kan nggak cocok, nggak pas. Sama dengan misalnya saya bikin film tentang budaya orang Toraja begitu. Kalau saya bisa lihat di internet, oh orang Toraja itu begini ya. Kemudian tiba-tiba saya bikin film yang saya cuma tahu dasarnya dari internet, kan salah. Dia pasti punya pakem tuh. Sama dengan sekarang misalnya orang menceritakan tentang orang Bali, tapi dia ke pura pakai udang yang dia beli di Sukawati yang warnanya kerlap-kerlip, kan nggak pas. Karena orang Bali nggak ada yang begitu gitu. Betul. Kan. Orang lain kan taunya, oh kalau Bali itu pakai udang, kan tuh cuma itu. Nah, tapi kan kalau orang Bali itu dia tahu nih udang ini di sini tempatnya, udang ini di sini, kan peruntukannya berbeda-beda. Kenten. Dari saputannya juga beda kan Pak, dari caranya ngikat kamen. Orang Bali kan beda itu. Punya dia kayak, oh ini orang Bali nih, gitu loh. Ya itu yang kita orang teman-teman Jakarta belum pelajari. Mungkin kalau dari kacamata saya. Sehingga kelihatan kaku. Makanya ketika orang Bali terlibat dalam sebuah pembuatan film Bali, itu akan lebih bagus mungkin, Pak. Nah, inilah kadangkala memang kita harus akui TV sekarang banyak tutup. Betul. Akan tetapi banyak jalan karena menayangkan hal yang lucu-lucu. Ya. Komedi tetap laku. Dan produser komedi ternyata stres. Iya betul, Pak. Betul. Untuk apa? Untuk membuat kelucuan tersebut. Kalau kita bicara film Indonesia, film di Indonesia yang laku film apa ya? Horor. Habis itu percintaan. Yang lainnya kalau kita bicara film tentang budaya, kurang. Ya. Kalau ngomongin pasar. Betul. Kenapa tidak masuk ke dunia yang memang yang laku? Oh, saya bikin film percintaan, tapi berbahasa Bali. Gitu. Oh, bukan tentang budaya. Bukan. Film saya itu tentang kehidupan masyarakat Bali. Tentang kehidupan masyarakat Bali, tetapi tidak berbahasa Indonesia. Karena apa? Karena garapannya di Bali. Saya mengangkat budaya, saya mengangkat tradisi Bali, tetapi percintaan. Kayak film saya kemarin garap tentang film Tatu di Desa Tenganan itu, menggarap kurang lebih sekitar 1 bulan. Ya, film percintaan, tetapi berbahasa Indonesia, tapi berbahasa Bali. Film Sari kemarin di Desa Tianyar, saya garap hampir 1,5 bulan, sama. Tentang percintaan, tapi berbahasa Bali. Kenten, saya menggunakan bahasa Balinya sebagai bagian dari budaya Bali. Tidak justru, karena apa? Kenapa yang menggunakan bahasa Bali? Ya karena saya meng-create film itu di Bali. Kebiasaan orang Bali, kemudian rumahnya di Bali, mesti sembahyang di Bali. Kemudian kalau saya berbahasa Indonesia kok agak lucu kan. Dan makanya dia, udah kita garap dengan bahasa Bali semuanya. Clear. Yang nggak bisa bahasa Bali, take out aja. Cari talent yang bisa bahasa Bali. Ada beberapa orang akhirnya kita kick karena tidak bisa berbahasa Bali. Akhirnya. Karena ya mungkin karena lahir di Denpasar di kota gitu, gak kayak ngajarin bahasa Bali.
Berkali-kali dia ngajak, susah Bu. Aduh berat nih. Akhirnya daripada nanti mengganggu yang lain begitu, ya terpaksa kita kick. Dalam dunia film, yang dipentingkan adalah disiplin Pak. Ya mungkin dalam semua hal ya, tetapi kalau di dunia film itu sama dengan ibu yang sempat kerja di televisi. Kalau callingannya jam 5, ya jam 5. Walaupun mungkin syutingnya jam 6 sore ya, walaupun jam 5 pagi datang. Kalau callingan jam 5 pagi, jam 5 pagi harus datang. Nggak peduli dia akan syuting jam 6 sore atau mungkin jam 10 malam. Tetap kamu datang jam 5 pagi gitu. Nah, Karena gini, saya pingin sekali insan perfilman atau pelaku film di Bali bisa nasional ya. ya Asmara bisa. Kenapa begitu? Karena Bali ini kan pariwisatanya seni dan budaya. Seni dan budaya berarti kita kaya dong akan seni dan budaya tersebut. Ya. Buktinya film asing yang terkenal beberapa film main di Bali. Karena pasti kita punya panoramanya. Iya. Nah, film nasional banyak main di Bali. Ampun saya potong Mbak. Sementara orang kan cuma pinjam tempat aja di Bali. Apakah dia pernah membawakan film tentang Bali yang berbahasa Bali? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Karena apakah film berbahasa Bali itu laku apa enggak? Makanya punya pasar apa tapi enggak? kan belum pernah dicoba. Kenapa nggak film Bali kemudian ada teksnya? Ternyata orang lain banyak kok bawa bahasa Palembang. Bahasa apa namanya? Palembang ya? Bahasa Jawa lah. Bahasa Sunda. Pernah kan bahasa Jawa yang keren itu apa namanya? Filmnya yang dinonton Pak Jokowi itu kan laku keras. Kenapa? Karena dia berbahasa Jawa, kemudian ada tulis intransiknya. Kenapa orang Bali nggak pernah? Ya karena orang Bali belum ada yang garap itu. Ya orang Jawa itu yang kebetulan yang garap itu adalah orang Jawa. Ya orang Bali belum pernah ada yang garap bahasa Bali. Nah sekarang saya coba nih. Ya semoga Tuhan berikan jalan saya untuk bisa terus mencoba gitu kan. Karya itu adalah soal like and dislike ya, orang suka dan tidak suka. Semoga karya saya ketika orang tonton suka sehingga akhirnya bisa ditonton orang banyak, kemudian diterima gitu. Amin. Pak. Nah sekarang kan ini harus kita cari nih orang yang mau menerima saya, orang penting yang mau menerima film saya gitu loh. Tetapi Pak catatan, kalau kita tidak mencoba terus, film pertama belum terima, film kedua belum terima, kemudian jangan stop. Orang yang susah adalah ketika continue-nya terhambat. Konsistennya enggak gitu loh. Ketika kita tetap aja konsisten, belum laku, ketiga laku, keempat enggak laku, kelima laku, keenam laku, ketujuh laku. Nah itu bisa kan. Nah sekarang berapa orangkah yang mau konsisten seperti itu? Dan saya adalah salah satu orang yang nggak pernah mundur. Saya terus aja coba. Belum oke, kita coba. Belum gitu. Cuma memang biayanya besar banget. Tapi syukur saya punya teman-teman hebat yang membantu saya, Pak. Nanti gini lah. Betapa susahnya produksi film. Nanti Pak ikut deh. Pak ikut. Siap. Kengken kayak wah nengi film. Saya percaya karena saya pernah mendampingi saya pernah mendampingi dan menyebalkan sekali. Iya. Pernah mendampingi. Betul. Makanya saya pernah saya berdoa insan perfilman di Bali, pelaku film di Bali, dan Puja khususnya yang saya tahu karena sudah teruji dengan konsistensi pembuatan film-film pendek yang memang saat ini kalau saya lagi stres nonton dirimu senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Oh ini nggak ada internetnya? Ada bisa. Sabar kemarin ada garapan film sama teman-teman. Ada Dewi, ada teman-teman diisi gitu. Judulnya Isin Gumi itu. Isin Gumi. Itu ntar kita tonton sama-sama deh. Kita tonton sama-sama di channel YouTube saya Puja Astawa. Dan saya menggambarkan tentang kehidupan keluarga yang di Bali yang menjadi bagian akhirnya pembuatan film saya gitu loh. Dan semua film saya berdasarkan tentang kehidupan orang Bali, Pak. Yang saya lihat. Nah, sekarang yang judulnya Terserah ini kan menceritakan tentang kehidupan laki-laki yang arogan nih. Ya laki-laki yang arogan yang dia hanya cuman memikirkan dirinya saja tanpa memikirkan wanitanya, tanpa memikirkan pasangannya. Kalau saya hidup tanpa wanita berat loh Pak Arto. Kalau dari sisi saya bilang gitu ya. Hidup
tanpa ada wanita berat banget. Nah, film Terserah itu saya bikin dengan dasar itu. Nggak ada wanita berat, Pak. Kalau saya sih ya. Iya. Kalau karena lo di Jumat, aduh, pegaburan. Bener loh. Ternyata proses perfilman di Bali benar-benar menjadikan sebuah challenge dan tantangan, Ja. Mudah-mudahan seperti kata tadi, berkembang ke depan, bisa bersaing di dunia nasional bahkan internasional, dan amin, masuk ke Netflix. Astungkara. Karena kadang-kadang begini, kenapa kita tidak mengenal? Karena kita tidak melihat. Betul. Kalau kita tidak melihat, berarti kita tidak tahu akan hal tersebut. Iya. Karena tidak tahu, berarti kita tidak punya hati di situ. Makanya, industri film Bali harus sering-sering ditayangkan di medsos. Iya. Hai Puja, kita doakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Konsistensi adalah modal dasar untuk maju ke depan. Astungkara, Pak Arda. Ja, Siap. kita bicara levelnya naik sedikit. Oke. Bagaimana peran komedi dalam dunia perfilman menopang pembangunan seni dan budaya di Bali? Oh begini, ketika kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang agak kaku, Pak, atau agak lebih susah diterima. Misalnya pemerintah daerah, misalnya Pak ya, misalnya nih pemerintah daerah kemudian pemimpin daerah menghimbau ke masyarakat dengan caranya orang nggak nonton. Lewat media sosial kan, media sosial orang ketika nonton masyarakat Bali apa ini gitu. Kenapa? Karena dianggap kaku. Ketika sudah dianggap kaku, udah nggak menarik lagi gitu cara berpikir orang, Pak. Makanya ketika disampaikan di media sosial, caranya sudah berbeda dengan komedi itu. Orang kan suka ketawa, Pak. Apalagi di zaman-zaman stres begini, ketawa itu menjadi bagian dari proses menghilangkan stres gitu. Nah, ketika dalam berkomedi ternyata diselipkan pesan-pesan yang mungkin penting buat masyarakat, itu yang mungkin gampang diterima masyarakat gitu loh, Pak. Jadi peran komedi dalam menyampaikan program-program masyarakat lebih mau ditonton oleh masyarakat. Betul. Sehingga sekarang masyarakat yang sering saya tonton kayak pemilu kemarin, kayak kepolisian, rumah sakit itu tetap menggunakan film-film komedi dipakai sehingga betul. lebih sampai ke masyarakat. Nggih. Nah sekarang Puja, kita bicara sedikit tentang Bali. Bali ini kan terkenal dengan industri pariwisata. Betul. Industri pariwisatanya atas apa? Atas kebanggaan kita seni dan budaya. Masih seni dan budaya dipakai sebagai industri pariwisata di Bali. Sedangkan sekarang ini kan banyak di Bali yang lebih ditonjolkan adalah klub-klub malam. Lebih ditonjolkan kepada, mohon maaf, ada party. Ya. Nah, bagaimana seni dan budaya ini disampingkan? Nah, kalau dari kacamata saya sih tidak dikesampingkan, Pak. Masih tetap menjadi bagian daripada industri pariwisata. Betul. Karena apa? Karena orang datang ke sini kan melihat budaya Bali yang berbeda. Kalau kita berbicara budaya Bali, salah satunya adalah sesuatu yang identik dengan kebiasaan kita kan, Pak ya. Berbahasa Bali, kemudian ramah tamah, itu kan menjadi bagian daripada proses budaya Bali. Kemudian juga tarian dan sebagainya yang itu tetap dilestarikan. Kenapa saya bilang kalau di kota mungkin sudah hampir ini ya, Pak ya, udah hampir bergeser, tapi kalau di desa kan masih. Karena apa? Karena tapi di kota ini loh Pak, Denpasar misalnya contohnya ya. Denpasar itu kan masih tetap di desa-desa di Banjar-Banjar masih tetap melestarikan budayanya. Kalau Sari Nusa Dua itu setiap Banjar itu ada beberapa hotel itu meng-hire sehingga dia tetap berkarya, Pak. Banjar A misalnya itu dia ada aktivitas kemudian budinya itu ada cari kecaknya mungkin di hotel A. Banjar B di hotel C gitu loh, Pak. Sehingga mau nggak mau budaya itu masih tetap dipelajari, masih tetap dikembangkan di daerah-daerah.
di Banjar-Banjar. Dan itu hotelnya loh Pak yang meng-create itu. Dan bisa dikatakan pelaku usaha dalam hal ini hotel dan restoran sebagainya itu adalah bagian daripada orang-orang yang melestarikan budaya Bali, boleh saya katakan begitu. Karena kalau misalnya tidak ada mereka, mungkin agak sedikit terhambat Pak. Kayak di Singaraja, maaf kalau di desa saya yang kebetulan di kota kan di Singaraja, itu muda-mudinya hampir tidak berkegiatan. Hampir tidak berkegiatan. Loh, maksudnya ya? Ya karena nggak ada uangnya Pak Made, ya Pak Ate. Kenapa nggak ada uangnya? Ya karena nggak berpenghasilan. Beda dengan di Bali Selatan, beda dengan di Ubud, beda dengan di tempat-tempat lain. Karena ada banyak hotel, beberapa hotel, restoran itu menggunakan jasanya di Banjar-Banjar untuk bisa mementaskan keseniannya di hotel-hotel mereka. Makanya saya bilang bahwasanya hotel dan restoran dan pelaku wisata lainnya adalah bagian daripada orang-orang yang melestarikan budaya Bali. Kalau menurut saya, ya begitu kenyataannya. Hotel saya misalnya kalau di Singaraja itu Singade Pak. Makanya mati dia. Melajah ngigel langon gende. Kayaknya akhirnya begitu. Akhirnya ya mempelajari yang lain selain ngigel gitu loh. Karena dianggap tidak menghasilkan. Nah, arah kenapa saya bertanya di situ? Karena saya ingin tahu Puja ini kan pelaku seni di Bali. Bahkan sekarang fokus di dunia film. Saya ingin tahu peran pemerintah ada nggak di sini? Mensupport atas seni dan budaya atau perfilman di Bali ini. Kalau yang lihat daerah Denpasar itu dia support. Denpasar bagus Pak ini kayaknya. Yang lihat kan. Jadi muda-mudinya ada itu kesenian, kemudian juga masalah film Denpasar Film Festival itu ada. Jadi kita diajak untuk bisa berkolaborasi untuk bisa menciptakan karya kan. Dan kalau berbicara tentang film ya Pak ya. Nah kemudian juga yang lihat oleh Kota Denpasar kan juga agak getol dengan ini Pak budaya. Yang lihat beliau sangat aktif ikut berperan dalam melestarikan budaya yang lihat. Karena beliau juga penari kan karena beliau penari sehingga budaya itu menjadi bagian daripada kehidupan seharinya kalau tidak salah yang lagi. Termasuk Pak Gubernur juga kan ngotot yang tahu Bu Putri karena kebetulan yang dekat sama beliau. Yang lihat apa yang dia lakukan juga supportnya juga luar biasa sih. Ada UMKM ini kan kalau berbicara tentang budaya kan bukan cuma kesenian saja tapi UMKM yang bergelut di dunia tradisional, barang-barang tradisional juga bagian daripada budaya kita kan. Dan beliau salah satunya yang melestarikan budaya kita. Kain batik, kain songket dan sebagainya. Beliau ini perannya bukan karena yang persis tahu gitu kan. Beliau ini gitu sih yang lihat sih. Karena gini Ja, anak-anak muda ini sekarang dengan berkembangnya teknologi dan IT, mereka kan mencari yang namanya hiburan internasional, hiburan nasional, hiburan yang memang katanya lifestyle-nya mereka. Bagaimana cara kita, anak-anak muda ini tetap mau nonton dan mempertahankan seni dan budaya itu sendiri? Siapa orang tuanya? Siapa yang menciptakan anak-anak? Orang tuanya Pak. Ya orang tua artinya begini, orang tua menjadi peran penting dalam proses pendewasaan anak-anak kan gitu ya. Siapa yang menggeser cara berpikir mereka kalau bukan orang tua? Anak saya seorang karateka. Apa yang menyebabkan anak saya jadi seorang karateka? Bapaknya karateka. Anak saya bisa ikut konten, kenapa? Karena bapaknya seorang konten kreator. Bapaknya penari, secara otomatis dia akan mengajarkan anaknya menari. Bapaknya seorang pelukis, secara otomatis dunia lukis pasti akan sempat dikenalkan sama anak-anaknya. Dan kalau saya kalau saya berpikirnya begitu karena apa? Karena kita adalah gambaran besar daripada anak-anak kita Pak Ade. Karena apa yang kita lakukan menjadi contoh buat anak-anak kita. Makanya kadang-kadang mereka sudah lupa dengan bahasa Bali karena kita menggeser mereka bahasa Indonesia terus kok.
Makan no and yes is always in home. Ajak kulok negan ngomong bahasa Inggris kok. Blackie, come on Blackie. Sit down up. Oh, kulok aja bahasa Inggris. Dia lebih gengsi ketika mampu bahasa Inggris. Gitu. Ya, bagus sekali kalau mampu bahasa Inggris. Tapi kan jangan sampai melupakan bahasa Bali. Dia cuma bahasa Bali kan kajak panak-panak diangi. Bukan karena ini sih, bukan karena harus berbahasa, tidak, tapi setidaknya kamu nggak pernah lupa kamu orang Bali dan harus berbahasa Bali, Kenten. Berarti tergantung orang tua. Kalau saya iya, orang tua kemudian baru lingkungan. Lingkungan akan membius mereka ada di mana. Kenapa di kota itu sedikit? Ya karena lingkungannya adalah, kalau kita berbicara pasar ya, Denpasar itu kan banyak sekali yang berdesa adat, berdesa dinas, bukan berdesa adat. Kalau berdesa dinas, dia tidak ke adat kan, Kenden. Jadi karena dia tidak ke adat gitu, kalau walaupun keadaan tidak enak gitu kan, karena dia tidak punya kekuatan, jadi yang mempertahankan adalah desa adat. Tetapi terlalu banyak desa, terlalu banyak yang membanjar dinas, jadi terkesan di kota itu tidak peduli dengan adat dan budaya. Tetapi enggak apa, karena ada di bagian desa tertentu, di bagian misalnya ada penduduk kota yang di desa A begitu, ada yang setengahnya berbanjar adat, ada yang setengahnya berbanjar dinas. Yang berbanjar adat pasti tetap melakukan kegiatan. Contoh kecil kan ogoh-ogoh nih. Ogoh-ogoh setiap banjar kan pasti ramai dan pemudanya luar biasa sekarang. Dan dilombakan. Betul. Ini apakah mungkin karena ada lomba jadi ramai? Enggak juga kan? Kalau ada lomba aja. Oh gitu ya. Tetapi salut yang tambah muda-mudi itu semakin tahun semakin berteknologi, semakin bagus karya-karyanya. Berinovasi akan ke seni itu. Sekarang karya-karya ogoh-ogoh tuh gak kayak dulu gitu. Sekarang luar biasa hebatnya. Salut. Nah itu kan perlu menjadi apresiasi buat kita semuanya, bahwasanya pelestarian budaya salah satunya ogoh-ogoh itu menjadi bagian daripada proses pendewasaan kita. Kemarin Puja lama menjadi salah satu MC dari salah satu Pelgup yang memenangkan kontestan ini, Pak Koster dan Giri Prasta. Betul. Tentu dalam pengalaman tersebut ya, Puja pasti mengetahui dan berdekatan dengan orang-orang politik. Iya. Menurut Puja, kalau di Bali ini dunia politik itu seperti apa ya? Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Pak. Ya kenapa kemudian ya kebetulan saja saya di Pak Koster gitu. Ya Pak Koster juga ada plus minusnya, Kenten. Ya kebetulan karena yang tahu beliau adalah salah satu calon yang pintar gitu kan. Saya suka sama orang pintar sebenarnya, Pak. Ya, ini pintar, kemudian juga punya pengalaman ya. Yang tawaran sebagai salah satu bagian daripada proses pemenangan ya saya ikut dia. Apakah calon yang sebelahnya sebenarnya juga bagus. Nggak ada yang ini ya, cuman tadi bilang mestinya ada plus minus di masing-masing calon. Dirimu terlalu bijak menilai. Oh, enggak. Oh, enggak. Memang seperti itu. Ya. Saya kenal Pak Degaja juga luar biasa kan, beliau semangatnya luar biasa, ngotot, kemudian juga dia punya power di bawah luar biasa kan. Dan kebetulan saja Pak Koster sudah punya pengalaman di lapangan yang lebih dulu dibandingkan Pak Degaja, dan dia mengerti tentang bagaimana mungkin ya membuat Bali lebih baik dengan pengalaman yang sebelumnya dia punya gitu. Kalau di mata Hai Puja, permasalahan Bali sekarang yang krusial apa ya? Macet. Bukan dari dulu macet ya? Nah, ini tiba-tiba macet banget, Pak. Ini tiba-tiba ini kan semakin banyak nih kendaraan dan jalan nggak besar-besar gitu kan. Pembangunan semakin tinggi gitu kan ya, itu menyebabkan itu yang mencari di kota loh, Pak. Di kota, kalau di desa mungkin tidak. Kalau yang berbicara karena yang tinggal di daerah yang selalu di Denpasar begitu, Denpasar macet. Daerah Badung macet banget gitu. Apakah bisa ada solusi? Nggak tahu lah, Pak, susah mungkin. Kalau yang lihat dari kacamata tiang ya, apa yang bisa yang dibikin?
Tapi harus ada solusi. Harus ada solusi. Cuman bingung apa, pemerintah juga pasti akan bingung tuh. Apa kayak di Bali lain jalan layang sing tadi. Kuningan kini, gitu kini. Kalau di Jakarta mungkin gampang ya Pak ya. Ini kemudian di samping itu kan kalau mappingnya Jakarta kan sudah besar-besar jalannya. Sehingga mungkin di tengahnya bisa bikin apa Pak? Bikin jalan tengahnya juga jadi apa namanya itu. Kalau di Bali kan bercenik-cenik gitu kan. Nggak mungkin bisa melebar ke samping kanan kiri. Gimana caranya? Kecuali underground. Betul. Mahal, tapi harus. Yang anti pertama underground mahal. Tetapi kan budaya Bali enggak ke situ. Maksudnya orang Bali kan tidak pakai tren. Pakai sepeda motor. Pakai mobile sub mobile. Jadi kayak apa? Kalau enggak pakai mobil ya pakai motor. Kenapa ada transportasi umum yang disediakan pemerintah itu gagal? Kenangnya gagal. Karena apa? Karena orang Bali itu demen menceliak-celiuk, Pak. Kalau motor kan kalau misalnya mungkin ada bis itu kan stopnya di Sanur, kemudian dari di Kute dan sebagainya. Yang jadi ke Panjer, ke kanan caranya. Misalnya dari Nusa Dua nih, saya mau ke Panjer. Saya stopnya misalnya di Sanur, di mana namanya di Topati. Kan saya harus ke Nusa Dua, harus ke apa? Balik nyari kendaraan lagi harus ke Panjer. Misalnya untuk habis ke Panjer dia mau ke Penate misalnya kan lagi. Nah itu yang membuat akhirnya ada yang nongol sepeda motor gitu, lebih lincah. Kentan sih kalau tiang sih dengan macet ini berarti Puja sendiri merasa tidak nyaman di jalanan ya? Pas semua orang pasti merasa nggak nyaman. Apalagi tourism ya. Betul. Nah, gimana nih dampaknya? Karena sistem transportasi kita sudah tidak secantik Singapura, Pak. Di Singapura motor dibatasi, mobil dibatasi, transportasinya bagus. Kalau kita kan enggak. Kita dapat subeng amun tuh. Tiang marah lekat nih, subeng amun tuh kemudian jalan tiang ini beleleng. Tidak ada pergeseran sampai hari ini. Tidak ada, karena ke samping kanan sini enggak mungkin bisa. Pokoknya tiang marah lekat amun tuh jalan nih. Bisa segitu besarnya. Sampai sekarang tetap segitu jalannya. Tapi motor yang dulunya mungkin 5, sekarang udah jadi 3.000. Itu bedanya. Wow. Ya kan nggak bisa karena memang Bandung juga nggak bisa. Yang sekan pemerintah itu kan nggak boleh ada motor lagi keluar. Nah, kan lagi salah. Sementara sekarang dulu cuman maaf nih, dulu yang menyebutkan brand. Dulu kan cuman ada merek Y, merek H, merek. Ini sekarang kan banyak. Merek Z cuman ada 3 aja ke mereknya kan. Sekarang kendaraan listrik. Woi, coba AMS itu kan pameran mobil itu ada ratusan jenis motor baru, mobil baru. Bayangkan. Kan semua bersaing berarti ini. Setiap bulan mengeluarkan satu-satu. Coba bayangkan berapa mobil ada setiap bulannya keluar. Coba, Pak. Ya jelas lah macet. Ya siapapun jadi kepala daerah akan menjadi PR besar. Siapapun jadi kepala daerah. It's not about Pak Koster, it's not about Pak Gede Gajah. Siapapun pasti akan masuk pecar sekepalanya memikirkan itu. Oke, itu masalah Bali yang memang mudah-mudahan ditemukan solusinya. Astungkara ada mudah-mudahan karena itu berdampak kemana-mana. Betul. Berdampak ke pariwisata, berdampak kepada keamanan masyarakat, berdampak kepada kenyamanan masyarakat. Betul. Ya, semuanya kena dampak. Inge. Yang kedua pasti sampah aja ya. Nah itu juga Pak. Sampah itu masalah budaya sebenarnya Pak. Budaya kita. Iya. Loh. Maksudnya gimana nih? Budaya itu kan kebiasaan. Kita itu ini bukan tentang Bali ya. Ini bukan orang Bali. Indonesia. Kita terlalu menggampangkan itu. Kenapa? Karena kita negara kaya, negara sugih dan merasa bahwasanya ketika melakukan kesalahan itu tidak akan menjadi masalah gitu loh. Budaya membuang sampah tidak pada tempatnya, budaya tidak mau mengatur diri, tidak mau mengantre, itu kan selalu kadang berbiasa, kadang sudah kebiasaan dan tidak mau melakukan perubahan. Itu yang menyebabkan menyebabkan tidak ada panis, tidak ada hukuman ketika kita melakukan apa-apa, kita melakukan kesalahan, jadi dianggap biasa aja. Hal kecil itu kan, membuang rokok, membuang sampah permen yang kecil kelihatan. Sampai saya kan beberapa kali sempat melakukan kegiatan pungut sampah di
ini Pak di Pantai. Bakau, hutan Bakau. Oh. Ada beberapa kali yang lakukan tuh. Nah, yang terakhir, Pak, maaf, ini Bapak berapa karung dapat ini Pak? Berapa tahun dapat sampah? Ini apa 5 karung dengan bangganya. Dapat 5 karung Pak. Bapak sekarang pungut sampah 5 karung, besok pagi udah ada 10 karung lagi sampah. Nah, Kasihan mereka itu. ini PR lagi. Mudah-mudahan pemerintah menemukan. PR lagi nih. Sekarang ini Bali lagi yang namanya diuji. Atas apa? Atas keamanan, Ja. Iya ya. Ada pembunuhan, perampokan kemarin di Jimbaran, Beberapa orangnya di Nangka. Betul. Dari mata Puja kenapa? Apa kurang nonton videonya Puja mungkin ya? Nah kan kita tidak bisa menilai orang dari secara global kan. Ya. Oh ini bukan orang Malaysia, sebenarnya nggak begitu cara menilai kita. Jangan menilai begitu kan. Ya ini personal kalau menurut saya deh. Personal. Kenapa? Karena Bali ini kan sesak gitu kan. Sekarang udah mulai sesak dan kebetulan kita membuka ruang selebar-lebarnya kan. Teman-teman kita dari Jawa, teman-teman kita dari Timur banyak sekali yang di sini. Nah, kadang-kadang yang budaya kita dulu sedikit, orang kita sedikit dan sopan santunnya tinggi. Kalau orang Bali ini yang tahu kan saling takut dengan karma pala yang tahu. Orang mereka kan takut dengan orang Indus nggak dikini karma pala gitu. Nah itu. Nah mungkin sementara orang lain secara individu mungkin nggak takut kan gitu. Iya, ini PR lagi buat Bali atas keamanan tersebut. Terbukti dari apa? Terbukti dari kejadian kemarin juga Pin Club antara security berantem dengan orang bule. Orang asingnya. Terus kenapa saya bilang agak ada pergeseran seni dan budaya? Umat Hindu lagi mengadakan acara melasti di sana. Dan ada kembang api yang mengganggu prosesi tersebut. Ngikutin nggak ya? Ini kan PR lagi buat Bali. Iya. Yang security berantem sama orang-orang bule Betul, tersebut. yang lihat itu. Nah, sekarang ada lagi masalah-masalah di Bali begitu banyaknya. Apakah itu kejadian-kejadian orang asing yang memang melakukan perkelahian di Bali? Ini kan PR juga ya. Betul. PR buat Bali ya. Ya semoga nggak bertambah jelek lah. Artinya maksudnya semoga pemerintah bisa mengatasi ini apa yang menjadi problem kecil nih semoga bisa diatasi dengan baik. Artinya menambah keamanan dan sebagainya untuk bisa tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan kan kita. Kalau itu didiamkan akan bertambah ini ya terhadap pariwisata ya. Akan bergeser juga ketakutan, tidak aman lagi kan, ngeri juga kalau gitu Pak ya. Nah itu. Artinya ini PR lagi. Terus saya mau tanya sama Puja ngikutin nggak yang namanya, saya sengaja nih acak karena ada pertanyaan terakhir yang mau saya sampaikan ke Puja. Ada yang namanya kasus saat ini adalah hak cipta. Agnes Mo dengan pencipta lagu. Mengikuti nggak aja? Ikut. Nah, kan ini ada kerancuan atau bagaimana sehingga menjadi ribut. Iya. Karya-karyanya Puja didaftarkan nggak itu? Enggak. Nah di situ banyak yang tidak punya, nggak mau berkarya tapi upload banyak banget. Banyak. Video-video Puja diupload orang. Banyak, ratusan orang. Nah, kalau Puja sendiri melihatnya gimana? Ya karena saya menguploadnya di media sosial ya. Media sosial siapapun bisa download kan. Dia re-upload lagi ya udahlah kita. Walaupun kita juga tegur juga dia tidak akan pernah. Dia tegur kenapa dia upload gitu video saya gitu. Dia enggak mau denger ya udahlah biar aja. Padahal itu buatnya kan mikir kayak tadi Puja bilang. Nah begini Pak. Ngedit. Kalau dulu kan penghasilan saya di YouTube tuh. Sekarang orang nonton film saya itu di WA bukan di YouTube. Download dia sebarkan di WA. Udah gimana caranya? Makanya saya tidak berpikir masalah film uang lagi gitu loh. Udahlah nggak penting masalah uang. Karya. Tetapi bagaimana saya masih tetap bisa diterima di masyarakat itu aja sih.
Ya nanti kalau sama kita bisa terima masyarakat, rezeki ngalir aja, rezeki akan datang. Ja, saya lama kenal Puja. Diskusi hari ini saya coba giring Puja ke hal-hal negatif. Dirimu tetap berusaha ke positif. Diskusi hari ini tentang perfilman, orang-orang banyak yang musiman, seru-seruan, ikut-ikutan sehingga sebentar. Tapi dirimu konsisten di dunia yang Puja yakini di situ. Dan buktinya sekarang banyak orang juga nyari Puja untuk dibuatkan film. Iya, betul. Atas apa? Atas informasi-informasi pemerintah, atas informasi-informasi perusahaan dan lain sebagainya, itu dituangkan dalam komedi-komedi. Terus saya coba dari tadi menggali yang namanya permasalahan-permasalahan kita di Bali ini sangat banyak, ya. Cuman satu hal yang saya sedihkan dari dirimu. Kenapa dirimu kemarin dicalonkan menjadi wakil Bupati Singaraja nggak mau, Ja? Karena untuk perubahan itu harus masuk ke instansi pemerintahan. Karena kita perlu orang-orang bijak di situ. Kita perlu orang-orang yang konsisten di situ. Kita perlu orang-orang yang peduli. Kita perlu orang-orang yang punya idealis. Nah, itu dirimu, Ja. Enggak juga, Pak. Ya, saya artinya berusaha untuk bisa jadi diri saya sendiri dulu, Pak. Saya sekarang kan lagi saya menjadi bagian daripada proses menjadikan Tukad Banyuasri, Tukad sebelah rumah saya itu menjadi Tukad bersih gitu kan ya. Saya ada kelompok beberapa orang dan saya ada bagian dari situ. Menjadikan Tukad saya bersih gitu kan. Tapi kalau saya bekerja sendiri nggak bisa, Pak. Manusia itu ada dua nih, saya bilang. Pemikir dan pekerja. Nah, saya disuruh berpikir dan disuruh bekerja ini susah. Kenapa? Kalau ada banyak orang nggak apa-apa, tapi kalau saya sendiri kan berat, Pak. Kenapa orang lain nggak bisa? Karena nggak ada uangnya. Kenapa orang mikir uang dulu? Ya karena mereka perlu makan. Sementara yang saya harus lakukan adalah bagaimana cara memikirkan Tukad dia bernilai ekonomis baru bisa bermanfaat, Pak. Di mana Tukad itu bersih ketika bernilai ekonomis, Pak. Coba aja. Kalau dia tidak bernilai ekonomis, kotor. Kenapa ketika bernilai ekonomis bersih, orang takut buang sampah? Di Ubud, Tukad bersih semua. Karena bersih kenapa? Ada villa. Betul. Ada view. Karena ada view dan orang takut akhirnya membuang sampah. Jangan buang sampah di situ. Kenapa? Karena ini bisa dijual. Di lain itu yang di Singaraja, kenapa kotor? Ya karena tidak bernilai ekonomis. Di samping tidak bernilai ekonomis, tidak ada panis buat orang-orang yang buang sampah di situ. Tuh. Kan akalnya adalah anak-anak. Mungkin ini kan berbicara pribadi. Ketika dia tidak boleh dilarang membuang sampah. Ini siang hari ya malam hari dia buang sampah. Dan makanya dia pingin berusaha untuk buat kali di sebelah rumah saya bersih itu menjadi contoh gitu kan, biar bisa bagus lah. Karena ketika bersih itu kan orang bisa lihat. Nah, untuk menjadi bersih ini perlu waktu, perlu kita sama-sama memikirkan. Kita harus bernilai ekonomis. Karena kalau Tukad bernilai ekonomis, orang nggak membuang sampah sembarangan. Itu ngundang sampah. Nyana nak sih ada main, nah begitu kan, Pak. Makanya perlu menyadarkan itu. Sekarang belum bernilai ekonomis, tetap aja ada sampah. Betul. Kalau udah berekonomi, Tukad ini setiap hari Minggu ada lomba mancing. Tukad ini setiap Senin ada lomba kano. Tukad ini setiap hari Selasa ada ininya. Karena itu ada Pinggirannya dibuat rafting. Betul. Karena ini bernilai ekonomis, dampaknya ke masyarakat, anak takut membuang sampah. Betul. Kenapa kali kotor? Karena ada orang pinggiran ini yang kira-kira ada beberapa orang pinggiran akhirnya mengabaikan ini ke Ndungang dan saru-saruang. Tapi kalau berekonomis takut dia. Nyanan saya nggak mainnya kenten. Ini membuktikan bahwa hal kecil diperhatikan. Tukad, sungai. Hal kecil diperhatikan. Artinya apa? Mulailah dari sesuatu yang kecil untuk bermanfaat. Akan tetapi hal kecil itu sangat bermanfaat. Atas apa? Atas masa depan alam, masa depan anak cucu kita, dan tentu akan menjadi barometer atau
view daripada kita semua. Hal kecil, tukat atau sungai. Yang kedua, untuk menjadi konsisten itu perlu waktu. Karena konsisten itu adalah orang-orang yang benar-benar memiliki apa? Idealis. Idealisme atas apa? Idealisme atas keputusannya dia. Keputusan atas apa? Atas tanggung jawab hidupnya dia. Jadilah orang yang konsisten, karena suatu saat dari sikap konsisten kita akan menghasilkan karya-karya yang bisa diterima oleh siapa saja. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Beli Puja, matur suksema. Rayu nih Pak nih. Luar biasa Pak Arto ini. Sukses selalu nih Pak. Beli Puja di tengah kesibukannya luar biasa. Pasti ada solusi.